Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Arya Wibowo, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Saya di sini akan menyampaikan sedikit terkait fenomena ataupun berita yang berkaitan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan juga pemanfaatan ataupun penggunaan AI. Jadi di sini yang pertama itu adalah ada perusahaan Google melakukan PHK dengan jumlah karyawan yang terdampak sekitar 200 karyawan dengan karyawan yang terdampak yaitu di divisi sales dan juga partnership. Alasan dari Google melakukan PHK ini adalah efisiensi dan juga Google sedang berfokus kepada penggunaan ataupun pemanfaatan AI. Pas kemudian kedua adalah perusahaan Microsoft dengan karyawan yang terdampak PHK ya sekitar 6.000 karyawan dengan karyawan yang terdampak ini merupakan hampir semua lini, namun berfokus pada lapisan manajemen. Alasan dari Microsoft melakukan PHK ini adalah untuk efisiensi dan juga menggunakan AI untuk mengganti para pekerja. Terus kemudian di sini ada perusahaan Meta dengan karyawan yang terdampak yaitu sekitar 3.600 atau 5% dari total seluruh pekerja. Em, Karyawan yang terdampak itu adalah karyawan yang berkinerja rendah. Nah, alasan kenapa Meta melakukan PHK yaitu untuk peningkatan standar performa dari Meta tersebut. Terus kemudian ada di sini ada perusahaan Dell. Jumlah karyawan yang terdampak yaitu sekitar 12.000 karyawan. Karyawan yang terdampak ini karyawan yang tim yang menangani produk lama. Terus kemudian alasan dari perusahaan melakukan PHK ya adalah untuk efisiensi operasionalnya. Kemudian di sini ada perusahaan IBM, jumlah karyawan yang terdampak yaitu sekitar 1.000 karyawan eh, dengan divisi yang terdampak yaitu R&D ataupun Research and Development di kantor di Tiongkok. Alasan dari perusahaan melakukan PHK ya adalah adanya penutupan kantor dan juga menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dengan teknologi AI. Terus kemudian ada di sini ada perusahaan Duolingo. Karyawan yang terdampak yaitu sekitar 10% dari karyawan, dari seluruh karyawan em, ke- dengan karyawan yang terdampak yaitu tenaga kontrak pembuat konten atau di sini kontraktor. Alasan dari perusahaan ini melakukan PHK adalah akan adanya otomatisasi konten dengan AI. Kemudian di sini ada perusahaan Pos Indonesia dengan jumlah karyawan yang terdampak yaitu 1.000 karyawan. Di sini karyawan yang terdampak yaitu adalah divisi ataupun bagian pekerja loket dan juga PHK ini sebenarnya eh, menggantikan karyawan yang pensiun ataupun sudah resign. Alasannya adalah mengganti pegawai yang pensiun dan juga efisiensi kerja. Nah, jadi sini saya ada menganalisis yaitu benang merahnya dari ke 7 berita yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi menurut saya ketujuh berita tadi hampir semuanya yaitu berkaitan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Baik itu karyawan dengan yang ingin resign ataupun pensiun. Terus kemudian ada penggunaan AI. Jadi ke para perusahaan ataupun organisasi tadi ingin memanfaatkan atau penggunaan AI lebih ke depannya seperti itu. Terus pekerjaan operasional. Jadi karyawan yang terdampak PHK ke dari ketujuh berita tadi itu didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya operasional. Terus kemudian mengapa PHK itu tetap terjadi? Bukankah perusahaan atau yang ingin berkembang, bertumbuh dan berekspansi itu membutuhkan SDM yang lebih? Jadi yang pertama di sini adalah alasannya mengapa PHK itu tetap terjadi karena efisiensi biaya. Yang seperti ketahui bahwa dengan ya memang benar adanya ketika perusahaan dengan ingin atau sedang bertumbuh, berkembang dan ingin berekspansi,
melakukan ekspansi tersebut dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Namun dengan adanya SDM yang lebih banyak, tentunya biaya yang dikeluarkan atau biaya tetap yang dibutuhkan akan lebih banyak. Maka PHK itu terjadi untuk mengurangi ataupun efisiensi dari biaya tersebut. Kemudian di sini ada perubahan fokus bisnis. Jadi perusahaan dalam menghadapi era modern ataupun dengan lingkup yang sering beragam atau lingkungan yang beragam untuk menyiapkan perusahaan untuk lebih beradaptasi, adaptif terhadap perubahan lingkungan ataupun fokus bisnis ini. Dan yang terakhir ada restrukturisasi ataupun dari perampingan agar lebih untuk mencapai keefektifan dan efisiensi tersebut. Terus bagaimana perusahaan yang ramping mampu menumbuhkan profit? Jadi di sini ada otomatisasi AI. Jadi ketika pemanfaatan AI ataupun teknologi itu digunakan dengan baik, maka perusahaan yang ramping pun akan mampu menumbuhkan profitabilitasnya dengan otomatisasi AI tersebut. Terus kemudian ada bernilai tinggi. Jadi di sini perusahaan berfokus kepada produk yang dihasilkan itu kualit berproduk yang berkualitas tinggi tentunya. Ketika kualitas produk yang dihasilkan itu tinggi akan membuat pengguna layanan ataupun dalam hal ini customer akan merasa puas dan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan menumbuhkan profitabilitasnya. Kemudian di sini ada investasi. Jadi perusahaan dapat melakukan investasi untuk istilahnya untuk menumbuhkan profitabilitas yang tersebut. Kemudian di sini adalah teknologi teknologi yang ataupun teknologi pengganti karyawan. Yang di sini ini pertama ada yang seperti itu ya adalah ChatGPT ataupun chatbot. Pekerjaan yang terancam ataupun bisa diganti adalah penulis ataupun call center. Jadi di sini untuk cara kerjanya adalah teknologi ini memahami perintah dari pengguna layanan untuk menghasilkan respon ataupun sesuatu yang dibutuhkan dari para pengguna. Terus kemudian ada di sini yang kedua ada self-service close ataupun ya lebih ke otomatis. Pekerjaan yang bisa digantikan dengan adanya teknologi ini adalah di divisi loket dan juga resepsionis. Eh, Cara kerja dari teknologi ini adalah pelanggan berinteraksi langsung dengan mesin layar sentuh yang untuk mengambil antrian seperti terus kemudian ada memproses pembayaran, mencetak resi ataupun mengisi formulir. Yang ketiga di sini ada teknologi hire view. Pekerjaan yang bisa digantikan adalah staff HR junior. Jadi cara kerja di sini adalah teknologi digunakan untuk menilai CV, performa wawancara video berdasarkan ekspresi wajah dan intonasi suara. Jadi di sini tentunya akan memudahkan perusahaan dalam proses rekrutmen. Hal ini untuk mempersingkat waktu ataupun juga memperhemat biaya. Dengan adanya teknologi ini diharapkan perusahaan akan lebih cepat dalam memilih karyawan, memilih kandidat untuk mengisi kekosongan posisi. Kemudian ini adalah automated accounting software. Pekerjaan yang bisa digantikan dengan teknologi ini adalah akuntan ataupun finance admin. Jadi cara kerja dari teknologi ini adalah mengotomatisasi proses akuntansi seperti pembukuan, pelaporan keuangan, pencocokan transaksi, dan pengelolaan pajak. Terus yang kemudian yang terakhir ada warehouse automation atau gudang atau di bidang teknologi di bidang gudang. Ini pekerjaan yang terdampak atau bisa digantikan dengan adanya teknologi ini adalah staf gudang dan juga admin logistik. Jadi cara kerja dari teknologi ini adalah menggunakan sensor atau AI visual dan data real time untuk mengatur pergerakan barang. Tentunya dengan adanya teknologi ini diharapkan untuk lebih efektif menunjang ke berlangsungan organisasi. Baik, selanjutnya adalah tenaga kerja manusia seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi tentunya bisa saja tergantikan oleh teknologi tersebut.
seperti pekerjaan yang pada dasarnya bersifat operasional. eh, Bersifat operasional terus pengulangan dilakukan secara itu-itu saja dan juga pelayanan yang bersifatnya sederhana. Em, Alasan menggunakan AI adalah akan lebihnya efektif dan juga efisien serta hasil yang diperoleh itu secara real time. Namun dalam praktiknya manajemen juga akan dihadapi dengan tantangan dalam penggunaan AI itu seperti ketergantungan terhadap sistem. Jadi ketika perusahaan ataupun SDM-nya sudah ketergantungan terhadap sistem, maka tidak menutup kemungkinan maka akan mengandalkan sebuah sistem itu saja tanpa harus akan menghambat inovasi dari karyawan tersebut. Yang sini ada keamanan data dan privasi, baik itu para pengguna maupun keamanan data di organisasi juga. Terus dan yang terakhir adalah regulasi yang berlaku. Jadi tentunya di sini organisasi atau perusahaan harus aware terhadap regulasi yang berlaku di daerah ataupun di negara yang organisasi itu berdiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Atas kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.